Halo, ketemu lagi bersama saya Safir Senduk. Saya sekarang sedang berada di Tembok Besar Cina, China Great Wall. Oke, ini menarik sekali. Kenapa? Karena Tembok Besar Cina ini sebetulnya tidak berada tepat di kota Beijing, tapi berada di luar kota ya. Nah, ini yang menarik adalah bahwa Tembok Besar Cina ini saya sudah sering mendengar tentang tembok ini sejak saya kecil dulu ya. Dan tembok ini sejak tahun 1980-an itu menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan katanya, walaupun dibantah, katanya tembok besar ini adalah satu-satunya bangunan di bumi yang bisa dilihat oleh mata telanjang manusia dari luar angkasa. Walaupun belakangan itu dibantah oleh NASA, tapi saya nggak begitu peduli. Tetapi saya cerita sedikit sama Anda bahwa tembok ini itu panjangnya sekitar 10.000 li. Li itu adalah sebuah satuan di Cina. Dan kalau dikilometerkan, tembok ini panjangnya mungkin sekitar 8.850 km. 8.850 km. Nah, banyak orang salah mengira. Mereka mengira bahwa tembok besar ini adalah tembok panjang sekali yang menjadi satu. Tidak. Jadi tembok besar ini adalah tembok di mana terdiri dari tembok-tembok yang lebih kecil atau yang lebih pendek. Tembok-tembok yang lebih kecil atau yang lebih pendek. Dan mereka seperti menyambung seperti itu. Dan ini jaraknya, kalau Anda lihat, saya akan tunjukkan kepada Anda. Oke. Halo. Anda lihat tuh tembok itu ya, panjang sekali. Sana ya, oke, Anda lihat tuh. Lihat panjang sekali. Ya, panjang sekali. 8.851 km. Ini sangat luar biasa ya. Dan buat Anda yang belum pernah datang kemari, tembok besar ini terdiri dari ada beberapa benteng, dan pada awalnya tembok ini dibangun di masa kekaisaran Cina zaman dulu. Saya tidak tahu persisnya sekitar tahun berapa, tapi diperkirakan tembok ini dibangun untuk menahan gempuran atau serangan dari musuh. Dan tembok ini panjang sekali, dan ini ujung-ujungnya banyak orang penasaran. Ujung-ujungnya berakhir di mana tembok ini? Tembok ini berakhirnya di mana? Di laut. Di laut ya, temboknya berakhirnya di laut. Oke, saya akan tunjukkan Anda. Jadi tembok ini begitu panjang dan dia melewati sejumlah gunung ya, beberapa panjang sekali. Dan setiap kali ada naikan atau puncak itu, dia ada satu benteng. Itu mungkin tempat untuk tentaranya mereka berjaga. Saya akan tunjukkan Anda ya. Ini dia. Ini adalah tangga ke atas ya. Ini tangga ke atas. Kalau Anda lihat ya, seperti itu. Anda lihat itu ada benteng lagi. Nah, saya berada di benteng pertama ya. Anda lihat naik ke atas. Oke, ada lagi yang naik ke atas. Oke, kita naik sedikit saja. Yuk. Kita naik sedikit saja. Ini dia, sini. Oke, Anda ikut saya. Kita akan lihat sebelah sini, ini dia. Ya. Kita akan lihat jalanan di sebelah sana. Oke, ini dia. Tuh, itu dia jalanan sebelah sana. Anda lihat jalannya, itu jalan bebas hambatannya ya. Kemudian pegunungan di sebelah sana. Iya. Ini adalah tembok pertama ya. Itu Anda lihat dua orang berbaju penjara itu adalah teman saya, teman sesama tur saya. Saya ke sini ke Beijing menggunakan tour Teenage Tour and Travel. Ini luar biasa. Ini benteng pertama ya. Oke, dan saya tidak akan terus naik lagi ke benteng-benteng berikutnya, tetapi ada beberapa benteng yang sangat-sangat banyak. Dan kalau Anda datang ke Cina, saya selalu bilang bahwa Cina adalah sebuah negara di mana setiap sudutnya itu penuh dengan sejarah. Nah, ini juga menarik. Kalau Anda lihat, ini ada benteng, ini ada gembok, ya gembok. Jadi gembok ini ada ceritanya sendiri. Ceritanya seperti apa? Jadi ceritanya waktu itu, ketika Oke, Anda dekat sama saya sini. Anda dekat sama saya, ya. Sini aja, dekat sama saya sini. Jadi waktu itu, ketika tembok ini pertama kali dibangun, pembangunannya itu menggunakan tenaga, atau mereka memaksa penduduk pria untuk membangun tembok ini. Jadi tentara memaksa penduduk pria untuk membangun tembok ini. Dan pada waktu itu ada seorang pasangan pengantin baru, di mana pengantin baru itu dijodohkan oleh orang tuanya. Karena zaman dulu itu masih populer, mereka saling menjodohkan, anak-anaknya saling dijodohkan. Dan ketika mereka menikah, baru 2 hari
baru 2 hari, si pria sudah disuruh atau dipaksa untuk pergi oleh tentara kekaisaran waktu itu untuk membangun tembok Cina. Istrinya sangat sedih dan dia merasa kehilangan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Akhirnya dia menyusul suaminya, mencari suaminya sampai berbulan-bulan, ya, sampai si istri itu sudah ketemu sama kaisarnya, ditawari untuk diperistri, dia nggak mau segala macam karena dia sangat mencintai suaminya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sampailah ke lokasi pembangunan tembok ini, dan ketika dia sampai ke pembangunan tembok ini, dia baru menyadari dan dia baru tahu bahwa suaminya sudah meninggal 2 bulan lalu karena terjatuh atau apa, saya nggak tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si istri itu karena dia putus asa, dia akhirnya memutuskan untuk meloncat, dan dia meloncat tepat di atas genangan atau kuburan pasir yang ada jasad suaminya di situ, ya. Dan tempat itu akhirnya menjadi awal di adanya gembok-gembok cinta ini. Jadi kalau Anda jatuh cinta dengan pasangan Anda segala macam, Anda tulis nama Anda berdua dengan pasangan Anda di gembok ini. Saya akan tunjukkan sama Anda gemboknya seperti apa. Ini dia. Ini gemboknya. Ini adalah gembok cinta yang ada di Great Wall China, tembok besar Cina. Ya. Ceritanya sangat luar biasa, mengharukan, ya. Oke, itu saja. Ya, itu saja dari saya, ya. Saya tidak akan naik lagi karena sudah cukup, karena kalau benteng ini kalau saya jalani itu tidak putus-putus. Tapi sekali lagi, traveling lah, jalan-jalanlah, ya, dan pergilah ke Cina. Kita sudah sering mendengar dari dulu, belajarlah sampai ke negeri Cina. Kalau buat saya, jalan-jalanlah sampai ke negeri Cina. Dan saya mau kasih tahu Anda adalah Cina, dimanapun Anda berada, segala sudutnya itu penuh dengan sejarah. Saya jalan ke sini bersama Tinas Tour and Travel. Saya happy sampai hari ini, dan mudah-mudahan saya akan happy terus sampai pulang nanti. Sampai ketemu. Bye-bye.